Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Dayani, NIM 2014030048. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu pelaksanaan penelitian kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam variabel. Macam-macam variabel ada 5. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini disebut juga dengan variabel bebas, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua itu variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang terjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator disebut juga dengan variabel independen. Kedua yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang keempat, variabel interfering. Variabel yang secara teoritis yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat dinikmati dan diukur. Dan yang terakhir itu variabel kontrol. Variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Umumnya, variabel ini sering digunakan peneliti untuk jenis penelitian perbandingan. Selanjutnya, pendapat B. Sanjaya dan Albertus yang membedakan variabel sebagai berikut. Yang pertama itu variabel bebas. Nah, variabel ini disebut dengan variabel independen, yaitu variabel yang diduga sebagai penyebab timbulnya variabel lain, dan biasanya variabel ini dimanipulasi dan diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Yang kedua itu variabel tergantung, merupakan variabel yang timbul karena sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Dalam sebuah penelitian, variabel tergantung diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Yang ketiga itu variabel moderator. Nah, variabel ini disebut juga dengan variabel bebas. Kedua yaitu variabel yang dipilih, diukur, diamati, dan dimanipulasi oleh peneliti karena diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Yang keempat itu variabel kontrol, yaitu variabel yang dikontrol oleh peneliti untuk menetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Yang kelima itu variabel kontinum, dipisahkan dalam 3 variabel kecil, yaitu variabel ordinal, interval, dan rasio. Yang keenam atau yang terakhir itu variabel antara atau intervening variabel. Ini merupakan faktor yang secara teoretik mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung. Variabel ini juga dapat diukur dan diamati, namun pengaruhnya dapat disimpulkan dari hubungan yang ada antara variabel bebas dan variabel tergantung. Budiono berpendapat lain. Dilihat dari segi proses kuantifikasi, variabel dibedakan menjadi variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel ratio. Nah, yang pertama itu variabel nominal. Variabel yang ditetapkan berdasarkan atas proses penggolongan. Nah, misalnya itu jenis kelamin atau dipilih dalam pria dan wanita, jenis pekerjaan atau dipilih dalam PNS dan swasta, dan lain-lain. Yang kedua, variabel ordinal. Variabel yang disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu. Misalnya, ranking mahasiswa dalam satu mata kuliah atau dipilih dalam ranking tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, variabel interval.
variabel yang dihasilkan dari suatu pengukuran, di mana pengukuran itu diasumsikan terdapat satuan pengukuran yang sama. Sifat yang melekat pada variabel ini yaitu adanya penggolongan, urutan, dan ranking, dan satuan pengukuran. Misalnya, prestasi belajar, penghasilan, dan sikap yang dinyatakan dalam skor. Yang terakhir itu variabel ratio. Nah, variabel ini dalam kualifikasinya terdapat nol mutlak. Sifat variabel ratio yaitu adanya penggolongan, ranking satuan pengukuran, dan nol mutlak. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.